Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membaca buku bab 11. Database Paradigms SQL versus NoSQL. Peran ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia menyimpan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS, Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL, Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung dalam paradigma ini. Data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Sebelum kamu bisa menyimpan 1 byte data pun, kamu wajib mendefinisikan skema yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe apa saja, dan aturan apa saja yang mengikatnya. Kelakuan ini adalah pedang bermata dua di satu sisi. Ia menjamin data masuk secara bersih dan konsisten, tetapi di sisi lain, ia membuat perubahan struktur di tengah jalan menjadi proses yang menyakitkan. Jika kamu ingin menambah 1 kolom baru pada tabel yang berisi 100 juta baris, kamu harus mematikan server selama berjam-jam untuk proses migrasi. Namun, ledakan era Big Data dan media sosial melahirkan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL dengan MongoDB sebagai pantolannya. NoSQL membuang konsep tabel dan relasi yang kaku, menggantikannya dengan konsep dokumen dalam format JSON dan BSON yang disimpan dalam koneksi collection. Perdebatan ini disebut dengan skema-less atau skema fleksibel. Kamu bisa menyimpan data user A dengan field nama dan hobi, lalu menyimpan user B dengan field nama, alamat, dan riwayat pendidikan di koleksinya yang sama tanpa masalah. Fleksibilitas ini sangat disukai oleh startup yang bergerak cepat, di mana struktur data aplikasi berubah hampir setiap minggu mengikuti fitur barunya. Sedangkan SQL seperti melempar barang ke dalam keranjang belanja raksasa yang muat apa saja. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada strategi scaling. Database SQL umumnya dirancang untuk vertical scaling, artinya jika servermu mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar atau hard disk yang SSD yang lebih ngebut. Ini seperti mengganti mesin mobilmu dengan mesin jet. Ada batas fisik seberapa besar mesin yang bisa kamu pasang dalam satu bodi. Biaya untuk scale up cenderung eksponensial. Semakin tinggi, artinya kamu belum cukup membeli server murah dalam jumlah jarak yang banyak dan menyambungkannya menjadi satu klaster raksasa. Data yang akan dipecah-pecah dan disebar di berbagai server. Jika beban bertambah, kamu tinggal menambah server baru ke dalam jaringan tanpa perlu mematikan sistem utama. Kelakuan utama SQL yang mungkin ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join dalam SQL. Memecahkan data ke dalam tabel terpisah, dan menggabungkan kembali saat query operasi standar sangat efisien. Sebaliknya, NoSQL tidak dirancang untuk aplikasi join yang kompleks dalam NoSQL. Praktik terbaiknya seringkali ada denormalization, menduplikasikan data agar cepat dibaca. Misalnya, alih-alih hanya menyimpan user ID di dokumen order, kita menyimpan seluruh objek user di dalam dokumen order tersebut. Ini membuat pembacaan sangat cepat, tetapi menciptakan mimpi buruk konsistensi data. Jika user mengubah namanya, kita harus memperbarui namanya di ribuan dokumen order tersebar. Pemilihan antara SQL dan NoSQL bukanlah yang mana lebih modern, melainkan soal karakteristik data aplikasi menggunakan SQL jika datamu memiliki struktur yang jelas, relasi yang kompleks antar entitas, dan membutuhkan integritas transaksi yang ketat. Gunakan NoSQL jika datamu tidak terstruktur, membutuhkan penulisan super cepat dalam volume masif, atau skemanya masih sering berubah-ubah. Di era modern, banyak perusahaan menggunakan pendekatan polyglot persistence, yaitu menggunakan keduanya sekaligus, SQL untuk data transaksi utama dan NoSQL untuk katalog produk atau analitik log.
mengambil yang terbaik ke dunia kedua. Terbaik kedua di dunia. Yang kedua ada relational design, seni menghubungkan titik-titik. Mendesain database relasional bukanlah sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang lebih logis. Mendesain database relasional bukanlah sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key, sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data. Mirip seperti nomor KTP bagi warga negara. PK menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Santoso yang lahir di tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Praktek terbaik modern menyarankan menggunakan UUID atau CUID sebagai PK alih-alih auto increment integer, terutama dalam sistem terdistribusi. UUID mencegah tebakan data dan memungkinkan pembuatan ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database pusat. Untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan foreign key. FK adalah kolom yang menyimpan nilai PK dari tabel lain, menciptakan jembatan referensi, misalnya dalam tabel orders. Kita memiliki kolom user ID yang merujuk kepada PK di tabel user. Relasi ini dilindungi oleh aturan referential integrity. Database akan menolak jika kamu masukkan user ID yang tidak ada di tabel user, atau jika kamu mencoba menghapus user sebagai memiliki order aktif. Database bertindak sebagai penjaga gawang yang mencegah data yatim piatu atau referensi yang rusak sering terjadi di sistem berbasis file atau NoSQL. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data. Normalisasi data proses mengorganisir kolom dan tabel untuk meminimalkan redundansi duplikasi. Aturan dasarnya memaksa kita untuk memecah data. Jangan pernah menyimpan alamat user berulang kali di setiap baris transaksi pembeliannya. Sebaliknya simpan alamat di tabel addresses terpisah atau di tabel users. Dan cukup referensikan ID-nya. Tujuannya adalah single source of truth. Jika nama jalan berubah, kita hanya perlu mengeditnya di suatu tempat. Dan semua data akan merujuk ke sana secara otomatis dan mendapatkan info terbaru. Ada 3 jenis relasi utama yang harus dipahami arsitek data. One-to-one menjadi ketika baris 1 tabel B. Ketika satu baris di tabel A hanya berhubung dengan satu baris tabel B. Contohnya user dan user profile. One to many adalah relasi paling umum di mana satu entitas hidup memiliki banyak anak. Contohnya satu user bisa memiliki banyak post, tapi satu post bisa hanya memiliki satu user. Terakhir, many to many adalah yang paling kompleks, contohnya mahasiswa dan mata kuliah. Database relasional tidak bisa menangani MN secara langsung. Kita membutuhkan junction table, misalnya tabel enrollments yang hanya isinya pasangan student dan course ID. Desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi lambat dan sulit dipelihara. Ini melanggar aturan normalisasi pertama dan membuat pencarian seperti cari semua user yang suka game menjadi semakin sangat lambat karena database harus membedah string satu persatu. Seorang back-end engineer yang terbaik akan menghabiskan waktu lebih banyak di depan papan tulis yang merancang diagram ERD. Sebelum menulis satu baris kode SQL pun, struktur data yang benar akan bertahan bertahun-tahun, sementara kode aplikasi bisa ditulis ulang kapan saja. Ketiga, sheet properties. Dalam sistem database,
terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak akan bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank, saldo diukur kurang 1 juta. Tapi server mati mendadak sebelum saldo Ani bertambah 1. Uang 1 juta hilang di udara. Untuk mencegah bencana semacam ini, database relasional mematuhi sekumpulan properti yang disebut ACID atomicity, consistency, isolation, durability. ACID adalah janji suci database untuk menjamin bahwa kelompok operasi database akan tetap diproses dengan andal tidak peduli apapun badai teknis terjadi di jalan. Huruf A berdiri untuk atomicity. Ini adalah prinsip semua tidak akan sama sekali. All or nothing. Tidak atau tidak sama sekali. Semua transaksi mungkin terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Atomicity menjamin bahwa jika langkah ke-9 gagal, maka langkah 1 sampai 8 harus dibatalkan, seolah-olah tidak terjadi apapun. Database yang mengembalikan keadaan pada titik sebelum transaksi dimulai. Transaksi hanya dianggap sukses jika ke-10 langkah tersebut berhasil. Ini melindungi data keadaan parsial atau setengah matang yang korup. Huruf C adalah konsistensi. Properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya, mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan. Misalnya, jika kolom saldo tidak boleh negatif dan semua transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus, database akan membatalkan transaksi tersebut demi menjaga konsistensi aturan. Ini berbeda dengan konsistensi data aplikasi. Ini tentang integritas internal database itu sendiri. Data yang disimpan harus selalu masuk akal menurut hukum yang berlaku di dalam skema database. Huruf I mewakili isolation. Dalam aplikasi web yang sibuk ribuan transaksi, bisa saja secara bersamaan, isolasi menjamin bahwa transaksi sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip data satu sama lain sebelum selesai. Misalnya jika Budi mentransfer uang ke Ani, orang lain mengecek saldo Budi di detik yang sama. Tidak boleh melihat saldo yang sedang diambang perubahan. Ada beberapa level isolasi yang menawarkan trade-off antara akurasi data dan performa kecepatan. Huruf D terakhir yaitu durability. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi, bahkan jika 1 detik kemudian gedung server terbakar atau listrik padam total. Data tersebut akan tetap dipulihkan recovery saat database dinyalakan kembali. Durabilitas adalah alasan utama mengapa database relasional terasa lebih berat daripada cache memory seperti Redis. Mereka mempromosikan keamanan data jangka panjang di atas kecepatan tulis sesaat. Mengalami acid membedakan programmer amatir dan engineer profesional. Programmer amatir mungkin menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js, kurangi saldo Anda, lalu tunggu, lalu tambah saldo Anda. Ini berbahaya jika Node.js crash di tengah data rusak. Engineer profesional akan membungkus logika tersebut dalam blok transaksi database. Mereka menyerahkan tanggung jawab integritas ke data sistem database yang memang dirancang untuk menangani kegagalan. Jangan pernah mencoba menciptakan ulang mekanisme ACID di level aplikasi. Kamu hampir pasti akan gagal menangani semua edge case-nya. Or ada jurang pemisah yang besar antara cara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Di kode, kita bekerja dengan objek, kelas, dan referensi memori. Di database, kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. Ketidakcocokan tersebut disebut dengan impedance mismatch. Dahulu, developer harus menjembataninya dengan menulis perintah SQL mentah dalam bentuk string seperti select from user where ID 91. Cara ini rentan typo, tidak memiliki fitur autocomplete, rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi errornya di kode aplikasi. ORM hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objek yang kita kuasai, tanpa perlu menulis sintaks SQL secara explicit. Contoh populer di ekosistem Node.js modern adalah Prisma, Typeorm, dan Drizzle.
Dengan ORM, alih-alih menulis SQL, kita cukup memanggil metode seperti db user find unique. ORM optimal di belakang layar mengirimkan database dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk objek JavaScript asli. Keuntungan terbesar menggunakan ORM modern seperti Prisma adalah type safety dan developer experience. Membaca skema databasemu dan secara otomatis menggenerate definisi tipe TypeScript. Ini adalah editor bisa memberikan autocomplete cerdas. Saat kamu mengetik user, editor akan menampilkan daftar kolom yang tersedia. Jika kamu salah mengetik nama kolom TypeScript, akan langsung memberi garis merah error sebelum kamu menjalankan kodenya. Dan ORM akan mengurus perintah alter table yang rumit itu secara otomatis. Namun ORM bukanlah tanpa dosa. Masalah performa paling klasik yang sering menjebak pengguna ORM adalah n+1 query problem. Masalah ini terjadi ketika kita mengambil data induk satu query dan kemudian melakukan loop untuk mengambil data. Akibatnya aplikasi memilingkan 101 query database, padahal seharusnya bisa dilakukan satu query saja menggunakan join. ORM sering menyembunyikan kompleksitas. Developer tidak sadar telah menulis kode yang membunuh performa database. Kritik lain terhadap ORM adalah leaky abstraction. ORM mencoba menyembunyikan SQL, tetapi untuk query yang sangat kompleks, abstraksi ORM seringkali menjadi penghalang. Query ini dihasilkan ORM mungkin tidak efisien karena tulisan tangan pakar database atau sintaks ORM menjadi sangat aneh dan sulit dibaca. Untuk kasus-kasus ekstrim ini, ORM biasanya menyediakan pintu darurat untuk kembali menulis SQL manual. Arsitek bijak menggunakan ORM untuk 90% operasi CRD standar demi kecepatan developer. Kemudian kesimpulannya itu, ORM adalah alat produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript. Ia menjembatani dua dunia dan berbeda mempercepat siklus pengembangan secara drastis. Namun developer tidak boleh buta SQL. Kamu tetap harus memahami apa yang dilakukan oleh ORM di balik layar. Menggunakan ORM tanpa memahami dasar-dasar database relasional adalah resep untuk menciptakan aplikasi yang lambat dan tidak skalabel. Prisma memudahkanmu memulai, tetapi pemahaman SQL membuatmu bisa menguasainya. Indexing performance. Seiring bertambahnya database, dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utamanya biasanya adalah cara database mencari data. Seperti default, tanpa instruksi khusus, database melakukan full table scan. Kamu terpaksa membaca setiap kamus, tapi kamus tersebut tidak halaman dari halaman pertama sampai halaman terakhir untuk menemukannya. Jika tabelmu memiliki 1 juta baris, database tersebut membaca 1 juta baris tersebut satu persatu untuk menemukan user dengan email tertentu. Ini adalah operasi ON yang sangat lambat dan membebani IO disk. Solusi untuk masalah ini adalah indexing. Indexing adalah struktur data tambatan yang menyimpan nilai kolom tertentu dalam urutan rapi, mirip dengan indeks halaman belakang buku, paket atau katalog perpustakaan. Bitree memungkinkan database untuk menemukan data dengan metode pembagian biner secara drastis, mengurangi jumlah langkah pencarian. Mencari data di antara 1 juta baris dengan Bitree mungkin hanya perlu sekitar 3-4 langkah lompatan saja. Perbedaan performanya bisa dari 10 ke 10 milidetik. Namun indeks bukanlah share gratis, yang memiliki harga yang harus dibayar, yaitu write penalty dan storage cost. Setiap kali kamu menambah insert, mengubah update, dan menghapus atau delete data di tabel utama, database harus memperbarui struktur indeksnya agar tetap sinkron. Bayangkan perpustakaan di mana setiap kali buku baru masuk, perpustakaan harus menulis judul, indeks untuk judul, pengarang, tahun, dan penerbit sekaligus. Oleh karena itu, strategi indexing adalah tentang keseimbangan. Pasang indeks hanya pada kolom sering dipakai untuk pencarian, pengurutan, dan penyebutan, dan hindari indeks kolom yang jarang diakses. Konsep tingkat lanjut yang perlu dipahami adalah composite index. Memiliki indeks terpisah untuk last name dan first name. Mungkin tidak optimal
Composite index menggabungkan kedua kolom tersebut dalam satu struktur urutan atau aturan penting di sini adalah let most prefix rule. Indeks gabungan A dan B bisa dipakai mencari A saja atau AB secara bersamaan. Tapi tidak bisa dipakai untuk mencari sendirian. Secara efisien urutan kolom indeks sangat menentukan efektivitasnya. Alat yang paling ampuh untuk mendebuk masalah performa query adalah perintah explain atau fitur database lain. Kita bisa melihat database menggunakan indeks atau terpaksa membaca seluruh tabel. Kita juga bisa melihat estimasi banyak komputasi. Seorang database engineer menghabiskan banyak waktu menganalisis output explain untuk menyempurnakan strategi indexing mereka. Kesimpulannya, performa database jarang sekali tentang seberapa kuat server yang kamu sewa, melainkan tentang seberapa efisien struktur data dan query yang kamu buat. Menambahkan RAM 64 GB tidak menyelamatkan query buruk, melakukan full table scan pada data 100 GB. Indexing adalah teknik optimal paling berdampak tinggi yang bisa kamu lakukan. Pahami pola aksesmu, bagaimana cara user mencari data, dan rancanglah strategi indeks mendukung pola tersebut. Karena gitu, keberapa? Integrasi keislaman dalam arsitektur perangkat lunak database adalah komponen paling kritikal karena ia bertugas menyimpan data, menyimpan kebenaran. Hal ini mengingatkan pada konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat rakit anatib. Sebagaimana database mencatat setiap insert, update, dan delete tanpa adanya yang terlewat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 49 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal kecil maupun besar. Mempelajari persistensi data mengajarkan kita tentang muraqabah. Jika kita begitu takut kehilangan data transaksi user karena server crash, seharusnya kita lebih takut jika amal baik kita hilang atau tidak tercatat. Konsep ACID. Sini ada atomicity, mengajarkan totalitas amal ibadah, tidak bisa setengah-setengah. Transaksi taubat misalnya harus memenuhi semua syarat agar komit diterima Allah. Konsistensi mengajarkan istiqomah, data harus selalu mematuhi aturan yang diterapkan seorang muslim untuk mematuhi aturan batasan syariat dimanapun ia berada. Durability mengajarkan tentang keabadian, data yang harus dikomit bertahan meskipun listrik mati. Ini adalah analogi amal jariah. Amal durable adalah amal yang manfaatkan harus bertahan dan mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah wafat. Desain relational database dengan Foreign-Key mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahim dan nasab. Dalam Islam, memutuskan hubungan adalah dosa besar. Dalam database dianggap sebagai sampah integritas. Begitu pula dengan manusia, memutuskan hubungan dengan penciptanya sesamanya adalah jiwa yang kehilangan data. Normalisasi data juga mengajarkan efisien dan menghindari israf, ruang penyimpanan yang menghilangkan duplikasi. Pengguna ORM mengajarkan kita tentang tasyir, kemudahan, namun dengan peringatan akan bahaya taklid buta. ORM memudahkan kita berinteraksi dengan database yang menulis SQL rumit, mirip dengan orang awam yang menggunakan fatwa ulama. Seorang arsitek yang bijak harus paham apa yang terjadi di balik layar abstraksi tersebut agar bisa mengambil keputusan yang paling maslahat. Terakhir, strategi indexing untuk mempercepat pencarian data analogi bersiap menghadapi yaumul hisab. Indeks merupakan pengambilan data yang menjadi sangat cepat di akhir kelak. Hisab akan berlangsung cepat bagi mereka yang terindeks dengan baik amalnya, yaitu mereka tertib hidupnya, jelas tujuannya, bersih hatinya. Sebaliknya, pencarian data tanpa indeks itu lambat, berat, gambaran bagi orang yang hidupnya semrawut, penuh dosa, dan sehingga proses hisabnya menjadi lama dan menyusahkan. Terakhir ada kesimpulan. Bab ini telah mengubah cara kita memandang penyimpanan data sekedar tempat menaruh file menjadi sebuah disiplin ilmu, struktur, dan integritas. Berikut adalah pilar-pilar manajemen data yang harus kamu kuasai. Yang pertama ada ideologi data. Kita belajar bahwa tidak ada database yang terbaik. Yang ada hanyalah database yang paling cocok. SQL menang dalam integritas dan relasi kompleks, sementara NoSQL menang dalam fleksibilitas kecepatan tulis. Desain skema dan fondasi. Kita paham bahwa aplikasi hebat dibangun di atas skema
database ternormalisasi. Janji suci ACID. Kita menyadari bahwa menangani data kritis tidak boleh dilakukan sembarangan di level kode aplikasi. Mekanisme transaksi adalah jaminan database untuk melindungi data dari kegagalan sistem tak terduga. ORM dan teman Tricky, kita mengadopsi ORM untuk kecepatan pengembangan dan keamanan tipe. Namun tetap waspada dengan jebakan N+1 query. Kecepatan bukan kebetulan. Terakhir, kita membongkar rahasia performa database. Menambahkan RAM tidak selalu solusi. Strategi indexing B-tree yang tepat adalah kunci untuk mengubah pencarian dari hitungan detik menjadi milidetik. Membaca execution plan adalah skill wajib untuk mendiagnosis kelambatan query. Dengan adanya ini tersimpan rapi, terstruktur, dan cepat diakses. Tantangan berikut dilindunginya tantangan jahil. Baiklah, sekian video yang udah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.